percaya saya mungkin 10 hari ceasefire udah selesai, udah diam. Jadi orang-orang yang melemparkan batu akan lihat mereka duduk bersama di coffee shop minum kopi. Ini yang pertama. No, serius, orang sini sangat bodoh sampai di sini. Sebentar, saya mau nanya, kok bisa, artinya orang-orang yang lempar batu, orang-orang para radikal ini tuh tetap bisa duduk bersama dengan orang-orang Israel minum kopi bareng begitu? Orang masih marah, jangan bicara sama orang marah. Sekarang orang marah karena 6 rumah itu, karena juga 28 rumah. Ya, tapi tunggu beberapa, sekarang kami sudah lihat di Haifa, orang Yahudi marah, mereka juga mereka menghancurkan rumah-rumah orang Arab di Haifa. Buat apa? Karena mereka marah. Jangan bicara sama orang marah. Tunggu mereka 1 minggu, 10 hari kemudian, mereka akan berdamai, mereka akan kerja bersama, menikmati bersama. Tapi kalau soal ini adalah perang terakhir, itu bukan. Perang terakhir menurut firman Tuhan, menurut saya, karena saya juga orang Kristen evangelis dalam gereja, perang terakhir itu adalah perang Masjid Al-Aqsa. Tapi perang yang benar, bukan perang yang palsu ini. Israel harus menurut iman kita orang Kristen, ada 3 sesuatu harus digenapi sebelum datanglah Tuhan. So itu waktunya datanglah Tuhan. Kita pasti tidak tahu kapan, tapi the season, waktu dia berbicara tentang pohon ara, aku kasih ingat Papa yang sudah tanya saya tentang Israel yang mengutuk, yang memberkati Israel. Tuhan Yesus di Matius pasal 24 ayat 32 sampai 34, dia berbicara tentang pohon ara. Itu malam itu waktu dia mengutuk pohon ara, kalau ahli Taurat, kalau yang belajar firman Tuhan, mereka sangat tahu waktu dia mengutuk pohon ara, maksudnya dia mengutuk bangsa Yahudi, karena itu hari Senin pagi dia mengutuk pohon ara, hari Senin malam dia berbicara tentang akhir zaman, dia kembali lagi ke pohon ara. Dia mengutuk pohon ara karena bangsa Yahudi sendiri di Yerusalem yang mengutuk, yang menghukum dia mati. Jadi dia marah sama mereka. Kemudian dia berkata kepada muridnya, waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu mengerti musim panas sudah dekat. Apa maksudnya? Dia berbicara waktu Israel, saya mengutuk Israel, karena kalau saya ikut firman Tuhan, apa artinya ara? Itu jelas sekali dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, nanti saya share ayatnya, kalau Bapak Ibu mau belajar. So, jadi dalam firman Tuhan, pohon ara itu adalah bangsa Israel sendiri. Kamu, firman Tuhan katakan, kamu seperti anggur di padang gurun, dan nenek moyangmu seperti buah salung dari ara. So, buah salung dari ara itu adalah bangsa Israel, dan negara Israel itu seperti anggur di padang gurun. Kenapa anggur di padang gurun? Karena mustahil untuk anggur untuk tinggal di padang gurun. Jadi Israel seperti buah ara. Kenapa buah ara? Kalau tanya, karena buah ara hanya buah yang ada 2 musim. Ada musim ara yang kecil, musim ara yang sudah ke Israel bisa tahu. Di Israel bisa ketemu ara 2 kali setahun. Bulan April dan bulan September ada ara dari pohon yang sama. So, jadi kenapa 2 musim? Karena musim Israel yang pertama udah habis waktu dikutuk oleh Tuhan Yesus, waktu dia mengutuk pohon ara dan pohon ara langsung mati. Tapi dia janji murid-muridnya, kamu masih ingat ara yang pagi dikutuk? Waktu kamu lihat pohon ara bertunas, kamu ngerti musim panas udah dekat. Dia berbicara tentang kerajaan Israel sekali lagi. Artinya kerajaan Israel walaupun mati tahun 70 harus bertunas lagi. Ini yang digenapi tahun 1948. Kalau saya ikut sejarah Israel bagaimana didirikan, tahu cuma dengan beberapa tentara melawan 5 negara Arab, tapi negara Israel didirikan. Luar biasa. Yang kedua, ada janji dalam Lukas pasal 21 ayat 24. Ya, dia berbicara tentang orang asing yang namanya Gentiles. Waktu kamu lihat orang Gentiles keluar dari Yerusalem, itu waktunya sudah dekat. So, dia berbicara until the time of the Gentiles be fulfilled. Baca firman Tuhan, Lukas 21 ayat 24. So, maksud saya, dia berbicara tentang kesatuan Yerusalem yang namanya perang 6 hari. So, Tuhan Yesus berbicara tentang perang itu sebagai nubuatan besar. Israel 1 hari. Orang Yahudi yang kamu lihat ditolak, dikutuk,
dibunuh, hancur, rugi. Satu hari, kamu percaya tidak, mereka akan kembali ke Yerusalem. Ini terjadi selama sejarah hanya pada tahun 1967. Jangan lupa Pak, kalau ada orang yang ngerti bahasa saya sekarang, 67 ada blood moon, bulan darah. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11 ada apa? Bulan menjadi darah sebelum harinya Tuhan. So jadi maksud saya 67 itu adalah sangat profetik waktu Israel bersatu. Tapi aku bicara kepada orang yang bisa ngerti bahasa saya. Bagaimana kalau saya bicara dengan Hamas sekarang? Mereka kurang percaya, kurang ngerti maksud saya. Ini bukan berbicara sejarah, tapi berbicara firman Tuhan, semua harus terjadi. Menurut firman Tuhan juga, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-4, ada satu harus digenapi sebelum datangnya Tuhan. So saya sudah berbicara tentang 2. Israel didirikan, ini yang pertama, 48. Yang kedua, 67, Israel bersatu Yerusalem. Yang ketiga, Bait Suci di Yerusalem harus didirikan kembali. Jadi di mana tempatnya Bait Suci? Masjid Al-Aqsa. Jadi perang terakhir Pak, itu namanya perang dunia yang ketiga akan terjadi waktu Israel akan maju dan mendirikan kembali Bait Suci di tempat yang namanya Masjid Al-Aqsa. Saya tanya bagaimana kalau ada ribut 6 rumah, lihat perang bagaimana? Bagaimana kalau masjid mereka yang besar hancur? Pak Ramzi, setahu saya itu waktu di sana itu ada satu rohaniwan yang kebetulan dosen saya juga, beliau menunjukkan bahwa the holy ground itu bukan di bawah Masjid Al-Aqsa, tetapi sebelah baratnya loh, kira-kira 500 meter atau 1 kilo loh. Ya, aku sangat spesialis tentang Masjid Al-Aqsa dan tentang sejarah Masjid Al-Aqsa. Menurut Donald Trump, waktu ada Donald Trump sebelum Biden ini, Donald Trump mau bikin agreement antara orang Islam dan orang Yahudi tentang Masjid Al-Aqsa. Menurut banyak orang Yahudi yang berbicara Pak, itu ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Kalau tempat Bait Suci, kita semua yakin tempat Bait Suci itu adalah Masjid Al-Aqsa, halaman Masjid Al-Aqsa yang besar. Nah, iya di halaman itu, tapi bukan di bawah Masjidil Al-Aqsanya. Mau itu apa artinya Masjid Al-Aqsa? Kamu Pak berbicara tentang Dome of the Rock yang kuning. Benar? Di dalam yang kuning, sekarang ada banyak berbicara, ini bukan Holy of Holies. So, jadi di mana Holy of Holies? Itu sebelah utara. Ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Ada kubah kecil, namanya Dome of the Spirit. Dome of the Tablets. Dan di sana ada lantai dari batu zaman Herodes, asli. So, menurut banyak orang Yahudi, itu tempat Holy of Holies. So, jadi, kalau begini, kami bisa mendirikan Bait Suci di sebelah utara, bukan sebelah barat. So, bukan dekat tembok ratapan, tapi sebelah utara. Itu jauhnya sekitar 50 meter dari kubah emas. So, jadi tempat bisa dibagi 2. Sebelah utara Bait Suci, sebelah selatan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan by the way, ini disebut Pak, buat info, disebut dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. So, kalau ikut Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, Tuhan minta malaikatnya untuk ambil ukuran Bait Suci di Yerusalem. Tapi dia katakan, jangan ambil ukuran di luar, karena aku mau kasih ke bangsa Gentilius. Ini firman Tuhan katakan. So maksudnya firman Tuhan, so ukuran harus diambil di tempat ruang Maha Kudus, halamannya tidak usah karena sudah diambil oleh orang Gentilius. Pasti maksudnya dalam Wahyu pasal 11 ayat 2, itu adalah bangsa Islam dan Masjid Al-Aqsa. So kalau begitu, Israel akan maju dan mendirikan Bait Suci di sebelah utara, tempatnya besar sekali, mungkin Bapak Ibu tidak tahu, itu besar sekali, tempatnya bisa dibagi 2. Kubah emas sama kubah hitam. Itu yang saya maksud. Ya, jadi kan bukan harus meruntuhkan Masjid Al-Aqsanya, tidak harus diruntuhkan. Masjid Al-Aqsa itu bukan gereja, bukan seperti ini. Masjid Al-Aqsa itu besar sekali. Oh, berarti itu kompleksnya. Itu kompleksnya. Itu dia. Oh, itu jadi masalah jadinya ya. Oke, saya paham sekarang.
Tapi itu masalah antar Yahudi sendiri. Ya, Kalau masih Yahudi masih percaya atau setuju ini tempat ruang Maha Kudus. So pertama menurut saya di Israel harus rabi-rabi yang besar harus membuktikan ini tempat ruang Maha Kudus. Step yang pertama, step yang kedua, so jadi tidak usah touch, tidak usah sentuh kubah emas karena kami bisa mendirikan Bait Suci di sebelah utara. itu. Kalau juga Pak sudah ke Yerusalem, tahu. Ya, itu menurut dosen saya begitu dulu. Jadi tidak harus meruntuhkan bangunannya, memang di kompleksnya Masjidil Al-Aqsa, tapi tanpa harus meruntuhkannya. Tahu Pak di Yerusalem stasi 1 dan 2 Via Dolorosa. Ya. Ingat? Ya. So itu tempat apa? Kalau sudah dengar dari guide, itu tempat istana Herodes. Kenapa Herodes mendirikan istana di sana? Karena dia mau lihat masjid, dia mau lihat Bait Suci. Karena dia Yahudi palsu tidak boleh masuk, jadi dia mau lihat dari tempat yang paling dekat. Yeah. So kalau stasi 1, 2, Pontius Pilatus di sana, artinya tempat itu sangat dekat sama Bait Suci. Ya. Gerti maksud saya. So jadi ini sangat logika, sangat masuk akal. Bait Suci zaman dulu bukan halaman Masjidil Aqsa sekarang atau tempat kubah emas, tapi sedikit sebelah utara. Itu, ya. Jadi yang Bait Suci Herodes itu memang hasil perluasan dari skema aslinya, toh? Tidak mungkin jauh. Menurut sejarah, Herodes mendirikan tempat karena dia mau cek, dia mau lihat Bait Suci di dalam. Tidak mungkin. Kalau itu kubah emas jauh sekali. Dia tidak punya mikroskop 2000 tahun yang lalu untuk lihat dalam. Iya. Jadi pasti ada di sekitar situ ya. Dan itu akan menjadi konflik baru ya. Oke. Aku sudah menulis buku Pak tentang sesuatu itu. Ada buku, ada 2 buku, satu dalam bahasa Indonesia, satu dalam bahasa Inggris tentang masalah Masjidil Aqsa dan Bait Suci yang ketiga. Judulnya apa Pak? Revelation Code of Jerusalem. Ada nanti aku ada di Surabaya, ada di Jakarta. Ada juga satu lagi yang sangat details. Wait. Ya, luar biasa ini. Ya, ini teman-teman. Ini hari ini kita sudah ada 7.200 viewers. Yang nge-like cuma 3.000, kelewatan. Saya akan kirimin rudal skut dari rumahnya Pak Ramzi Israel. Saya serius nggak main-main ini ya. Kalian yang nggak nge-like, saya kirimin rudal skut dari rumahnya Pak Ramzi nanti. Ya, sama kalau yang nggak subscribe, saya kutuk jadi kodok dalam tempurung kalian semua. Haleluya. Ini ada Pak Habibie, ini udah raisen dari tadi, mungkin ada mau komentar dulu sedikit, boleh silakan. Sambil nunggu Pak Ramzi. Tadi angkat tangan karena saya buka. Ini buku. Nah, itu dia. Tolong kurang fokus. Kurang fokus tadi, tolong sampulnya. Nah, lihat di gambar ini. Ya. Ini namanya Bapak Ibu, ini Dome of the Rock. Ini namanya Dome of the Spirit. Ya. Tapi ini terbalik, harus ini sini ya, karena pakai so ini Dome of the Spirit, ini tempat ruang Maha Kudus. Maksud saya, kalau mendirikan tembok di sini sebelah utara bisa menjadi Bait Suci, yang ketiga sebelah selatan itu adalah Masjidil Aqsa. Kenapa Pak begitu? Karena dalam kitab Talmud dituliskan waktu imam besar masuk ruang Maha Kudus pada hari Yom Kippur, tahu masuk ruang Maha Kudus hanya satu kali setahun. Pada hari Yom Kippur, kira-kira Oktober. Dikatakan dia bisa lihat Bukit Zaitun melalui Golden Gate. Gerbang pintu timur. Tapi lihat ini Golden Gate di mana? Ini Golden Gate. Ini kubah emas. Kalau dia di dalam, tidak mungkin dia lihat Bukit Zaitun lewat Golden Gate. Artinya Golden Gate atau ruang Maha Kudus ada di tempat yang melawan Golden Gate. Hanya kubah ini yang kecil. Dome of the Spirit. Ini adalah bukti besar. Ya, ini Dome of the Spirit. Ini adalah bukti besar. Dome of the Spirit itu adalah ruang Maha Kudus. Oke, itu jaraknya dari Golden Gate ke Dome of Spirit berapa kilo? No, itu sekitar 100 meter. 100 meter. Nah, itu tadi yang saya bilang. Oke, ini kita lanjutkan dulu pertanyaan. Tadi Pak Habibie ada mau komentar dulu atau skip dulu Pak Habibie? Lanjut dulu ya, Pak Tambunan. Silakan Pak Tambunan, mikrofonnya dinyalakan.
Oh, sebentar, saya tadi mau sharing dulu tadi ayatnya